Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum atau TIU pada tes B3K, di mana untuk soal-soalnya didasarkan pada pengalaman peserta yang sudah tes. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1 tentang sinonim kata. Ketika mendengar berita keberhasilan anaknya, mata ibu langsung berkaca-kaca. Ia merasa terharu dan tak mampu berkata-kata karena diliputi rasa bangga dan bahagia. Sinonim kata terharu dalam konteks tersebut adalah A. Bingung, B. Tersinggung, C. Terkesan, D. Terhina, E. Terpancing. Menurut KBBI, terharu memiliki arti tersentuh hati, timbul rasa sedih, pilu, atau gembira karena suatu hal. Dalam konteks soal, terharu muncul karena perasaan bahagia dan bangga. Jadi sinonim yang tepat adalah terkesan, karena keduanya melibatkan respon emosional yang mendalam. Jadi jawaban yang tepat adalah C, terkesan. Soal nomor 2. Dalam diskusi ilmiah tersebut, narasumber menyampaikan pendapatnya dengan gamblang, sehingga semua peserta dapat memahami topik yang dibahas. Sinonim kata gamblang dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Umum, B. Sederhana, C. Jelas, D. Luas, E. Tegas. Menurut KBBI, gamblang memiliki arti jelas, tidak ragu-ragu, terang, dan nyata. Jadi, sinonim kata gamblang dalam konteks kalimat yang tepat adalah C, secara jelas. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3 tentang antonim kata. Di tengah suasana rapat yang tegang, Bu Lestari tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Ia berbicara dengan suara pelan dan menjaga suasana tetap kondusif. Antonim kata tenang dalam konteks tersebut adalah A. Sabar, B. Panik, C. Lelah, D. Tegang, E. Bimbang. Menurut KBBI, tenang memiliki arti tidak kacau, damai, tidak tergesa-gesa atau gugup. Sehingga lawan kata dari tenang adalah panik, yang memiliki arti bingung, gugup, atau takut secara tiba-tiba dan berlebihan. Jadi, antonim kata tenang dalam konteks soal adalah B. Panik. Soal nomor 4. Ia dikenal sebagai pemimpin yang progresif dalam menghadapi tantangan zaman. Antonim kata progresif yang paling tepat adalah A. Konservatif, B. Radikal, C. Modern, D. Revolusioner, E. Moderat. Menurut KBBI, progresif memiliki sifat maju, berhaluan ke arah kemajuan dan pembaruan, sehingga
Lawan kata dari progresif adalah konservatif, yang artinya berpegang teguh pada tradisi lama atau menolak perubahan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, konservatif. Soal nomor 5 tentang operasi matematika sederhana. Hasil dari 150 dikurangi 24/4 dikali 3 ditambah 1/2 dikali 10 dikurangi 3/4 dikali 8 adalah A. 117, B. 131, C. 156, D. 164, E. 129. Kita ingat selalu bahwa dalam pengerjaan operasi matematika, kita dahulukan urutan operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian operasi perkalian dan pembagian, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada soal ini, kita lihat bahwa operasi perkalian kita kerjakan terlebih dahulu, seperti 24/4 dikali 3. 24/4 ini dapat kita sederhanakan, atau 24/4 ini memiliki arti sama dengan 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kita kalikan 3, sama dengan 18. Kemudian selanjut operasi berikutnya yakni 1/2 dikali 10. 1/2 dikali 10 sama artinya dengan 1/2 dikali 10/1 sama dengan 10/2. 10/2 ini memiliki arti yang sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lanjut ke operasi 3/4 dikali 8. 3/4 dikali 8 dapat kita kerjakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Dibagi 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Maka operasi lengkapnya menjadi 150 dikurangi 18 ditambah 5 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 131. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 131. Soal nomor 6. 180 ditambah 40/8 dikali 3 dikurangi 20% dikali 90 ditambah 2/5 dikali 25 adalah A. 217, B. 127, C. 177, D. 167, dan E. 187. Sama seperti soal sebelumnya, kita ingat selalu bahwa untuk pengerjaannya dimulai dari operasi yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian lanjut pengerjaan operasi perkalian dan pembagian. Kemudian operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian ini. 40/8 dikali 3. 40/8 ini memiliki arti sama dengan 40 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan 3 sama dengan 15. Lanjut ke 20% dikali 90. 20% dikali 90, 20%-nya memiliki arti 20/100 dikali 90.
Kita coret angka nolnya untuk menyederhanakan. Tinggal 2 dikali 9 sama dengan 18. Lanjut ke operasi berikutnya. 2 per 5 dikali 25. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yakni 5. 5 dibagi 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita tulis ulang operasinya secara lengkap. 180 ditambah 15 dikurangi 18 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 187. Jawaban yang tepat adalah E 187. Lanjut ke soal nomor 7 tentang analogi kata. Pedas, cabai sama dengan manis, titik-titik. A. Madu. B. Kopi. C. Teh. D. Gula. E. Permen. Soal analogi ini memiliki hubungan antara zat atau bahan dengan rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. Seperti halnya cabai adalah penyebab rasa pedas, sedangkan gula adalah penyebab rasa manis. Maka jawaban yang tepat adalah gula. Soal nomor 8 tentang menghitung kecepatan rata-rata. Seorang pengendara menempuh perjalanan sejauh 60 km dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan sejauh 90 km dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan tersebut? A. 45 km per jam. B. 48 km per jam. C. 50 km per jam. D. 52 km per jam. Dan E. 54 km per jam. Ditanyakan kecepatan rata-rata dari seluruh perjalanan, di mana pada soal terdapat dua perjalanan, yakni perjalanan 1 dan perjalanan 2. Kecepatan rata-rata dapat dihitung dengan rumus total jarak dibagi total waktu. Maka kita hitung dulu total jarak tempuh. Total jarak pada perjalanan pertama ditambah perjalanan kedua. Perjalanan pertama 60 km dan perjalanan kedua 90 km. Sehingga jarak tempuh totalnya adalah 150 km. Kemudian kita hitung total waktu tempuhnya. Pada perjalanan yang pertama, untuk waktu tempuh dapat dihitung dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Untuk waktu tempuh yang pertama, jaraknya sebesar 60 km dan kecepatannya 40 km per jam. Maka 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 jam. Ini waktu yang pertama. Untuk waktu yang kedua, total jarak yang ditempuh adalah 90 km dengan kecepatan 60 km per jam. Maka 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 jam atau 1,5 jam. Ini adalah waktu perjalanan kedua. Sehingga untuk total waktunya adalah 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3 jam. Kecepatan rata-rata dihitung dari total jarak dibagi total waktu. Maka jaraknya 150
kilometer dibagi waktunya 3 jam, maka kecepatannya dihasilkan 50 kilometer per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 50 kilometer per jam. Soal nomor 9 tentang menghitung diskon. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% untuk sebuah jaket yang berharga Rp250.000. Berapakah harga yang harus dibayar setelah mendapat diskon? A. Rp210.000, B. Rp270.000, C. Rp200.000, D. Rp150.000, dan E. Rp180.000. Untuk menghitung besaran diskon, maka dapat kita hitung dengan besarnya persentase diskon dikali harga awal. Persentase 20% atau 20/100 dikalikan 250.000. Untuk memudahkan, kita coret angka nolnya. Menjadi 2.500 dikali 20 sama dengan 50.000. Dan setelah itu kita hitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon yakni harga awal dikurangi besar rupiah diskonnya. 250.000 dikurangi 50.000. Maka harga yang harus dibayar setelah diskon adalah sebesar Rp200.000. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Sebuah barang awalnya dijual dengan harga Rp300.000. Kemudian, harga barang tersebut naik 15%. Berapakah harga barang setelah kenaikan? A. Rp315.000, B. Rp330.000, C. Rp345.000, D. Rp350.000, dan E. Rp325.000. Yang pertama kita kerjakan adalah menghitung besar kenaikannya. Kenaikan sama dengan harga awal dikali besar persentase kenaikan barang. Harga awal Rp300.000 dan kenaikannya 15% atau ditulis 15/100. Kita coret angka nolnya menjadi 3.000 dikali 15. Maka dihasilkan Rp45.000. Kemudian kita hitung harga setelah kenaikan. Harga setelah kenaikan dapat dihitung dengan harga awal ditambah kenaikan. Harga awal sebesar Rp300.000 ditambah kenaikannya Rp45.000. Maka harga akhir barang setelah kenaikan sebesar Rp345.000. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Hasil dari 200 dikurangi 30/5 dikali 2 ditambah 25% dikali 80 ditambah 3/4 dikali 12 adalah A. 217, B. 131, C. 173, D. 167, E. 153. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Serta saya doakan kalian lolos tes P3K tahun ini.